Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sampai hari ini dan semoga seterusnya kita terus tidak kehilangan nikmatnya mempelajari Al-Quran. Karena di balik belajar Al-Quran, semua bentuk amal soleh ada dalamnya. Ya. Di belajar Al-Quran berarti berzikir, belajar Al-Quran menambah ilmu, belajar Al-Quran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak yang lain, sehingga pentingnya mensyukuri nikmat ini agar Allah terus kuatkan kita semua, baik sebagai peserta, sebagai panitia, sebagai pemateri, semua dikuatkan oleh Allah sehingga acara ini menjadi lebih ternikmati daripada sebuah beban yang harus disikapi dengan kesabaran dan keteguhan insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Pembaca yang kritis mempertanyakan, ya, kenapa disebut mubina? Ya. Mubina itu kan berarti suatu yang jelas, bukan samar. Ya. Bukankah realnya kelihatannya samar? Ya. Apalagi para ulama mengatakan mubina itu Fathu Makkah. Ya. Para ulama mengatakan jika kamu memahami Fatham Mubina itu Makkah, Fathu Makkah, mm, maka itu salah satu, baru salah satu. Dan itu masih butuh 2 tahun sejak turunnya ayat ini. Ya. Kemenangan yang nyata. Di mana letak nyatanya itu? Ya. Tapi nggak mungkin juga Allah menyebut nyata, tapi eh, kondisinya tidak nyata. Ya. Maka untuk bisa memahami bentuk-bentuk kenyataannya itu, bahwa dini fatham mubina, para ulama atau para ulama usyirah kemudian membantu kita untuk memahami bentuk-bentuk fatham mubina itu. Ya. Maka dihitunglah satu persatu.
Di mana yang pertama itu disebut mubina itu apa yang disebut dengan al-i'tirafus siyasi. Ya, pengakuan secara politis. Ya, ibarat orang beriman ingin berdakwah di negeri ini, ya, pakai payung partai. Ya. Apalah artinya partai itu jika tidak diakui oleh, ya, apa istilahnya, departemen, ya, Kumham, ya, istilahnya. Ya. Maka diakuinya sebuah payung dakwah, maka itu sebuah kekuatan tersendiri. Ya. Maka itu memiliki implikasi yang, ya, baik yang harus disabari ataupun, ya, yang positif, ya. Jadi lebih leluasa. Ya. Jadi kaum muslimin sejak awal yang ingin dihabisi, kemudian diakui eksistensinya, maka itu oleh Rasulullah dianggap sebuah kemenangan yang harus diprioritaskan walaupun harus mengalami, ya, kondisi-kondisi yang oleh para sahabat dianggap merugikan. Ya, misalnya poin-poin perjanjian yang berat sebelah misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah diakui. Ya. Diakui sebagai sebuah, apakah istilahnya negara, apakah diistilahkan sebagai sebuah komunitas yang formal, yang dengan pemimpinnya, dengan pasukannya, wah semuanya udah diakui semua. Ya. Maka itu sudah cukup menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih leluasa di dalam berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fatham mubinanya. Ya. Karena perjanjiannya tidak boleh ada perang, ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa-masa istilahnya kita gencatan senjata, ya. Ya, dan ini alhamdulillah yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza, ya. Diajak berunding, diajak gencatan senjata, berarti sudah diakui, ya, eksistensinya. Dari awal ingin yang dihabisi, dihancurkan, dimusnahkan, berkolaborasi antara kekuatan Yahudi dan kekuatan munafikin, tapi mereka tidak mampu sehingga diakui sebagai kekuatan. Maka itu membuat Rasulullah kemudian melebarkan sayap, apa istilah kita, ya, recruitingnya. Ya. Rasulullah menyurati raja-raja semua yang ada di di Jazirah Arab, ya, Yamannya, Persinya, ya, Romawinya, Mukaukisnya di Mesir sana semua disurati, ya, agar masuk Islam. Ya. Jadi paling tidak Rasulullah diakui sebagai kekuatan sehingga surat-surat yang disebarkan, ya, ada yang nerima, ada yang netral, ada yang marah, ya, seperti Romawi, ya, marah, ya. Maka itu fatham mubina, ya, sebelum sulhul Hudaybiyah boro-boro menyuratin raja yang ada sibuk gimana ini supaya jangan diserang, gimana ini supaya menghadapi serangan, jangan sampai kita habis, ya, ya begitu, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, dengan sulhul Hudaybiyah ini, ya, kabilah-kabilah yang tadinya sudah pro dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Banu Khuza'ah, ya, ya,
itu menjadi lebih leluasa untuk bekerja sama dengan, ya, sebutlah negara yang telah diproklamirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapa itu? Udah ketiga, ya. Keempat, ya, terjadinya lonjakan, ya, istilah orang sekarang itu lonjakan recruiting ansor dakwah, pendukung-pendukung umat itu lonjakannya, ya, berlipat-lipat. Ya. Jadi para ulama mengatakan, ya, saat Rasulullah eh, berangkat ke Makkah yang kemudian dihalangi kemudian menghasilkan Hudaybiyah itu usia dakwah 13 tahun. 13 tahun itu kaum musliminnya berjumlah 3.000 di Madinah. Sebagian di Makkah, ya, tapi nggak boleh pindah. Ya. Yang ikut umroh yang gagal itu 1.500. Itu setelah 13 tahun. Ya. Kemudian setelah 2 tahun kemudian, tahun 7, tahun ke-8, jumlah kaum muslimin itu, ya, lonjak cuma dalam 3 tahun itu, ya, atau 2 tahun, tahun ke-7, tahun ke-8, sampai terjadinya Fathu Makkah itu kaum muslimin, ya, cuma dalam 3 tahun itu lonjak menjadi 7.000, ya, ya, mendapat tambahan 7.000, ya, sehingga jumlah kaum muslimin yang ada saat itu 20.000, ya. Yang ikut prosesi Fathu Makkah 10.000, ya. Ya, ini membuat pelajaran bagi kaum muslimin bahwa menambah pendukung-pendukung dakwah, ansarud dakwah, ya, ya, atau kalau bahasa para aktivis dakwah sekarang recruiting itu, ya, tidak bisa mengandalkan satu pintu, ya, ya, apakah pintu memberi kartu anggota, apakah pintu, ya, mengajaknya ngaji, nggak bisa begitu aja, ya, harus banyak pintu, ya. Salah satunya adalah pintu sabat di jalan Allah, ya, 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 pintu apakah uh, tadhiyat, ya, pengorbanan-pengorbanan, ya, untuk Islam ini harus lebih terlihat banyak, ya, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menggerakkan hati manusia, ya. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian bisa terus mengalami lonjakan-lonjakan jumlah pendukung-pendukung dakwahnya tidak dengan nyantai-nyantai, ya, tapi dengan suasana yang disebut dengan masad humul ba'sa wad dharra, ya, ya. Dan tidak berlebihan jika banyak kaum muslimin, banyak tokoh-tokoh dakwah yang meyakini, ya, sebentar lagi kaum muslimin di Palestina itu akan mengalami sebuah kondisi yang peningkatan yang luar biasa. Ya, ya. Kenapa? Ya karena mereka bersabar dalam menghadapi masadhumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya. Ya, cukuplah banyaknya umat manusia di belahan Eropa yang masuk Islam, ya, yang kalau dulu sehari cuma puluhan orang, ratusan orang, sekarang seharinya sudah mencapai ribuan orang, ya.
Ini kan tidak mungkin terjadi tanpa sebuah tadhiyah. Ya. Di sana ada yang bertadhiyah, ya, maka di tempat-tempat lain Allah gerakkan sebagaimana di surat At-Taubah ada jihad, ada thumma yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Ya. Setahun setelah yang berapa nih? Yang kelima kalau nggak salah ya. Yang keenam ya. Setahun setelah uh, Hudaybiyah ya, banyak tokoh-tokoh besar Quraisy yang dalam arti mengambil kesimpulan bahwa komunitas atau jamaah yang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan jamaah main-main ini ya. Ini berpotensi punya kekuatan yang akan menguasai ya dunia atau bahkan jazirah Arab ya. Ya, dan itu akhirnya kan terbukti ya. Ya. Di mana itu di daerah-daerah yang dulu dikuasai Soviet ya. Itu setiap beberapa tahun ada sebuah seminar akbar ya. Seminar akbar atau konferensi akbar ya. Mana di situ ada kajian-kajian dan seterusnya. Terakhir di 2 bulan yang lalu kurang lebih diadakan ya. Tujuan utamanya ngadakan itu milad istilahnya ulang tahun ya. Ulang tahun apa? Ulang tahun masuknya Islam ke daerah apa yang disebut dengan Balkan Asia Tengah ya. Itu diperingati agar menjadi spirit untuk terus menghidupkan Islam di negeri-negeri yang dulu dijajah oleh Soviet itu ya. Mana saat ini ya, ya miladnya sudah abad ke-11 ya. Ya, sudah abad yang ke-11 Islam masuk di sana ya. Ini kan semua tidak terlepas, para ulama mengatakan nggak terlepas dari tadhiyah umat Islam di Sulhul Hudaybiyah ya, menyebar jazirah Arab ke Afrika, ke Eropa dan seterusnya ya, ke Asia Tengah, ke Iran dan kalau kita lihat di peta sampai bagian atasnya itu semua itu tidak terlepas dari kesabaran tadhiyah umat Islam dari Sulhul Hudaybiyah ya. Tahun ke-8 itu kaum muslimin sudah ya berani menantang kekuatan terbesar pada zamannya yaitu kekuatan Romawi. Ya. Nggak perang dengan Quraisy tapi mendapat ya, ya latihan atau semacam daurah menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan Quraisy yang disebut dengan perang Mu'tah. Ya. Maka itu sebuah ya ibaratnya pelatihan daurah yang sangat berharga ya, ya. Yang kemudian di balik peperangan itu sudah bergabung ya, ya tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki potensi yang luar biasa ya, potensi harta ya, potensi ketokohan ya, potensi katakan skill ya, ya bil khusus zaman itu skill perang ya. Ya, tokoh itu ada 3 ya. Ada Khalid bin Walid itu masuk Islamnya setelah Sulhul Hudaybiyah Fatham Mubina ya. Ada Amr bin Al-As ya, yang kemudian ditugaskan nanti oleh Umar untuk mengislamkan Afrika bil khusus Mesir yang sudah berperadaban saat itu. Eh, Pemimpinnya Muqawqis ya. Dan Uthman ibnu Talhah ya, itu merupakan yang menggembirakan ya.
Ya, ya kalau istilah dakwah sekarang, gerakan dakwah sekarang, ya, ya ibaratnya apa itu ya dewan-dewan pakar gitu ya, ya. Walaupun alangkah bedanya ya keberadaan dewan pakar dengan ya, bergabungnya tokoh-tokoh Quraisy saat itu kepada Islam. Ya, ya kalau pakar ini ya maksudnya sih bisa memperkuat barisan dakwah ya, tapi kenyataannya pakarnya baperan ya, ya udah dirayu-rayu, udah dilus-lus. Ya. Ketika ada nggak cocok sedikit, rame-rame mengundurkan diri. Ya, ya insya Allah sebuah istihad da'wi ya, ya Allah tetap terima jadi amal soleh, sebuah kesungguhan di dalam berdakwah. Pasti insya Allah Allah akan hadirkan ya tokoh-tokoh yang lain yang membackup barisan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah yang keberapa ini, yang ketujuh atau yang keberapa ini ya termasuk fatham mubina di rentang Sulhul Hudaybiyah sampai Fathu Makkah itu ya terjadinya Fathu Khaybar. Ya. Khaybar merupakan kantong terakhir dari orang-orang Yahudi yang masih bercokol di Jazirah Arab. Ya. Jadi suku-suku yang terusir sebelumnya itu ya dari Qainuqa, dari An-Nadir, dari Quraidah ya, ya maka mereka cari perlindungannya kemana? Ke Khaybar. Ya. Ya, di Khaybar mereka terus membangun kekuatan. Itu pun Allah menolong umat Islam untuk menghabisi mereka sehingga Jazirah Arab bersih, istilahnya tafrigh ya, bersih dari kekuatan Yahudi. Karena sepanjang sejarah dakwah Islam ini tidak terlepas dari tantangan tiga unsur ini ya. Dari sejak zaman Rasulullah, Nabi Musa ya, menghadapi Yahudi, menghadapi musyrikin ya, menghadapi munafikin ya. Kalau tiga ini bisa ditundukkan, insya Allah dakwah itu lebih mudah bergeraknya. Ya. Surat At-Taubah itu tidak lebih membahas bagaimana Rasulullah mengatasi tiga kelompok ini. Ya. Jadi tidak dengan gratis, tidak dengan bim salabim, tapi dengan darah, dengan cucuran keringat, dengan kerja keras untuk menghadapi tiga kelompok ini. Ya. Maka yang terakhir baru adalah fatham mubinanya adalah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah ini tidak terlepas dari adanya Sulhul Hudaybiyah di mana saat kaum muslimin melihat ya kaum musyrikin melanggar lagi, melanggar lagi, maka turun ayat bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Udah kebanyakan melanggar, kamu udah nggak pakai berjanjian-berjanjian ya. Kita datang ya untuk menaklukkan kota Mekah dan alhamdulillah nggak ada perlawanan karena mereka sudah takut, sudah istilahnya nggak punya mental melawan karena ya gimana udah ya udah merasa bersalah, udah eh, nggak paham lagi untuk apa sih kita berjuang mempertahankan Makkah ini. Maka tokoh-tokohnya banyak yang lari ya. Salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya. Ini sebetulnya panglima yang luar biasa, tarung yang luar biasa. Dia lari ya, menuju ke arah Jeddah sana dari Makkah naik kapal. Ya. Di tengah laut tiba-tiba terjadi ombak besar. Ya. Disitulah dia berdoa kepada Allah. Ya. Ya, orang musyrik aja berdoa ya gimana kita ya.
Berdoanya, ya Allah, kalau engkau selamatkan aku dari ombak besar ini, ya, aku akan masuk Islam. Ya, ya, akhirnya benar diselamatkan oleh Allah. Ya, kembali ke Jeddah, dari Jeddah langsung mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Ya, maka ini tambahan lagi dari yang ketiga tadi. Ya, Khalid, Amr, Uthman, ibnu Talha. Ya, setelah berapa tahun, kurang lebih 2 tahun, nambah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, sebagaimana dulu di perang Badar, di perang Uhud, Ikrimah ini, ya, ya sebelum Ikrimah nggak jauh sebelumnya adalah Abu Sufyan sendiri. Ya, ini semua karena tadhiyat pasca Sulhul Hudaybiyah. Ya, dan dua-duanya betul-betul mengeksplor kemampuan perangnya nanti dalam perluasan Islam seperti perang Yarmuk, ya, di mana di situ sudah nggak kehitung lagi tuh jumlah rekrutingnya, udah di mana-mana udah, ya, sampai membuat kaum muslimin ya sudah nggak kepegang istilahnya, ya, ya. Tapi usaha sih terus, ya, ya, usaha sih terus mengirimkan guru-guru Al-Quran di seluruh penjuru negeri yang sudah dikuasai kaum muslimin, karena kunci, ya, pendidikan umat ini kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka di zaman Umar radhiyallahu an, guru Quran yang terkenal bernama Abdurrahman bin Muljim. Ya. Di mana oleh Umar, istilahnya Syekh Abdurrahman bin Muljim ini betul-betul dimuliakan dengan berbagai macam fasilitas yang ada supaya betul-betul melayani umat dalam pengajaran Al-Quran. Ya, di Mesir, di negeri-negeri yang lain juga demikian. Ya. Namun begitulah, ya, pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Sekelas Abdurrahman bin Muljim, ya, ya, di zaman Ali dia terfitnah oleh satu pemikiran baru yang kemudian disebut Khawarij. Ya. Inti Khawarij ini adalah, ya, kecewa dengan kebijakan jamaah yang saat itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi, dan ini merekrut lagi ini kelompok Khawarij ini. Ya, ya, sampai menjadi kekuatan komunitas bahkan bersenjata, ngajak perang. Dilawan oleh Ali bin Abi Thalib, berhasil ditumpas. Berhasil ditumpas, dendam. Ya. Abdurrahman bin Muljim yang tadinya Syekhul Quran, ya. Nas'alullah lana walakumul afiyah, ya. Kalau yang belajar Quran aja bisa sesat, gimana yang nggak belajar Al-Quran, ya. Nah, karena itu penting waspada, ya. Wa a'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan. Ya. Fitnah kehidupan itu tidak terlepas dari, ya, apa yang disebut dengan uh, syubuhat, ya, dan syahwat, ya, dan ini yang dialami oleh Abdurrahman bin syubuhat, ya, penyimpangan pemikiran, ya, ngapain kita mendukung jamaah ini bin Ali bin Abi Thalib, jamaahnya udah sesat, ya, ya. Syahwat, ya, Abdurrahman bin saat itu sendiri memang sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, ya. Dan wanita itu memanfaatkannya. Ya, saya mau kamu nikahi kalau kamu bisa menghadirkan uang sekian dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ikuti juga itu demi mendapatkan wanita itu. Ya, ya, sebagai satu, ya, ibrah untuk, ya, menjadi kewaspadaan. Pentingnya orang beriman selalu berpikir agar diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Nah, karena itu di ayat yang kedua, ya orang-orang beriman itu harus terus meraih as-sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa alladhi anzala as-sakinah. Ya. Ya, semua bermakna ketenangan ya. Tapi as-sakinah adalah puncak ketenangan ya. Ketentraman orang beriman bersama Allah ya. Sebelumnya ada al-amnu, sebelumnya ada setelah itu ada at-tuma'ninatu ya. Maka baru as-sakinah. Siapa yang mendapat as-sakinah otomatis mendapat at-tuma'ninatu seperti yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya. Siapa yang dapat as-sakinah otomatis sudah mendapat at-tuma'ninah dan sudah mendapatkan al-amnu. Ya. Ya. Maka bergabungan dari al-amnu wa tuma'ninatu as-sakinah inilah yang menjadikan orang beriman ya semakin bertambah imannya, semakin teguh di dalam jalan yang benar ya. Sirat wa yahdiyaka siratan mustaqima karena sudah tergabung dengan pasukan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah Maha tahu siapa yang dari hamba-hambanya yang berusaha melaksanakan eh, upaya-upaya untuk mendapatkan sakinah ini. Ya. Allah Maha bijaksana ya menolong siapa yang layak ditolong ataupun sebaliknya. Bagaimana di akhiratnya orang-orang yang ya, terus berusaha meraih as-sakinah ini ya, ya begitu juga pintu-pintu yang lain ya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah siapa yang berkumpul untuk mengkaji Al-Qur'an maka di situ ada as-sakinah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Maka di akhirat liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Mereka dimasukkan oleh Allah ya mukminin mukminat ya. Ya sebetulnya mukminin mukminat ya sama orang-orang yang beriman ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perlu eksplisitkan Allah memasukkan kaum laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukminah ya. Berarti ya Allah tetap mengakui peran dua kelompok ini ya. Walaupun ini kan sama-sama sholat, kan sama-sama ya. Ya kan kaidah fikihnya katanya kan kalau disebut laki-laki ya masuk perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Enggak perlu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu oh ya ayyuhalladzina amanna misalnya untuk akhwat enggak ya. Ya. Jadi umumnya begitu ya, tapi di ayat ini dan ayat-ayat yang lain kadang-kadang peran wanita itu dieksplisitkan oleh Allah. Ya. Walaupun tidak banyak mukminat yang terlibat dalam ya, dalam sulhul Hudaybiyah itu. Ya. Yang terkenal terlibat kan cuma istri Rasulullah Ummu Salamah. Ya. Tapi tetap Allah eksplisitkan al-mu'minat. Ya. Ya. Maka pemahamannya ya dalam pemahaman jihad ya selalu dinilai oleh Allah bahwa pelaku jihad itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu ya, juga dihitung oleh Allah termasuk
pelaku jihad. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan begini, "Man jahaza ghazian faqad ghaza." Siapa yang membiayai orang berjihad, maka dia berjihad. Ya. Yang penting saat dia membiayai itu bukan untuk menghindar dari jihad. Ya. Maka penting ini dimanfaatkan. Ya. Ibaratnya hati orang-orang beriman tuh, saya bukan yang nggak mau untuk datang ke Filistin, tapi untuk masuk ke sana resikonya besar. Ya. Ya, buru-buru untuk berjihad ya tidak sedikit itu ya. Kalau ibu-ibu ikutin sosmed ada istilahnya qafilatus sumud ya. Ya, demo rame-rame dari berbagai macam negara untuk menekan Mesir agar membuka Rafah. Ini rombongan ini ratusan orang yang kemudian dijebloskan penjara Mesir ya, terutama yang dari negara-negara kaum muslimin dari Jazair, dari Tunis, dari Maroko ya. Ya, ya nyaris dari Indonesia ya. Langsung suruh segera pulang ya. Itu bukti bahwa ya untuk masuk ke sana itu susah. Ya udah kamu biayain aja lah mereka ya. 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Ya, siapa yang biayai jihad, dia sudah berjihad. Ya. Ini contoh bahwa berjihad itu bisa ya bisa terlibat langsung, bisa di balik layar, pembagian tugas. Ya. Begitu juga para mukminat yang ada. Ya. Mungkin sebagian mereka ya, ya merelakan kepergian suaminya bersama Rasulullah dalam Sulhul Hudaybiyah. Ya. Ya, kalau mengikuti perasaan sebagai manusia, ya, ya apa enaknya sebagai ibu rumah tangga ditinggal suaminya, ya. Untuk sebuah misi yang wallahu alam balik atau tidak ya. Menurut akal manusia saat itu udah nggak mungkin balik lagi ya. Tapi demi jihad di jalan Allah mereka bersabar. Ya udah silakan berangkat ya. Ya jangan sampai gara-gara kami kamu tidak mau berangkat ya. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peran yang tidak langsung ya. Sehingga saat penjelasan bahwa orang beriman ya, karena prosesi Sulhul Hudaybiyah itu ya tidak saja yang laki-laki saja yang masuk surga, yang perempuan juga masuk surga. Ya. Apalagi saat itu Rasulullah mengatakan antum ahlul jannah katanya ya pada para sahabat tuh kalianlah yang penduduk-penduduk surga ini. Antum khairu ahlil ard ya. Kalianlah sebaik-baik penduduk di atas bumi ini. Ya. Intinya semuanya itu karena niat mereka untuk ya, bisa hidup di jalan Allah. Ya. Bahkan niat mereka untuk bisa, ya, kalaupun hidup ini berakhir, berakhir di jalan Allah. Ya. Yang kemudian oleh sebagian ulama di ya, dinaskan dalam sebuah doa wa amitha ala syahadati fi sabilik ya, di mana doa ini tidak akan terhayati dengan baik kecuali orang-orang yang sudah meniatkan hidupnya di jalan Allah ya. Ya, semoga doa ini sekaligus memberi keteguhan ya. Ya bagaimana bisa dikabulkan mati di jalan Allah kalau enggak sabar dengan ya proses-proses dakwah ini ya. Ya, dinamika nggak sabar. Ya, baper ya. Akhirnya pakai tinjauan fikih ya. Ya, pakai tinjauan fikih ya kan mereka cuma beristihad ya. Bukan jamaah yang sungguhnya keluar kan nggak apa nggak dosa kan nggak bakal dibunuh. Kalau fikihnya kan siapa yang keluar dari jamaah dibunuh. Iya itu kalau jamaahnya
udah resmi, udah sesuai dengan muasafat ya, sebuah jamaah yang sungguhnya ya. Kalau perintisan ya nggak bisa keluar ya keluarlah ya. Jadi mereka masuk surga dan kemudian bukannya mereka tanpa salah ya, tanpa dosa, tapi mereka juga sudah dihapus dosa-dosanya. Wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup seperti inilah yang disebut dengan hidup keberuntungan yang besar ya. Fauzan 'azima ya. Maka penting orang-orang beriman ya selalu bercita-cita memiliki fauzan 'azima ya. Dan fauzan 'azima ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali orang beriman itu ya sudah meyakini bahwa prosesnya itu juga fauzan 'azima ya. Semua proses yang menuju kepada kemenangan dakwah, kemenangan umat, kemenangan Islam itu sudah kamu yakini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Allah mudahkan saya mencintai Al-Quran dengan segala aktivitasnya. Fauzan azimah. Alhamdulillah. Saya terus ya, ya bersama umat ya menjalankan ya perjuangan dakwah di jalan Allah ini fauzan azimah. Alhamdulillah saya mau membiayai perjuangan ini ya. Ada yang bulanan, ada eh, yang sifatnya dadakan diyakini fauzan azimah ya. Jadi ketika semua program-program menuju kemenangan itu disambut sebagai fauzan azimah, merekalah yang Allah berikan fauzan azimah ya. Ya, tidak dipahami sebagai beban, ngerepotin, nyusahin gitu ya. Ya, ya, maka tidak mustahil ada program-program gimana ya para aktivis dakwah ini harus lebih ya intensif bersama Al-Qur'annya ya. Yang tilawah, yang menghafal, yang tadabbur, yang ilmu-ilmu Qur'annya harus lebih intensif ya. Ya, kalau ini disambut dengan fauzan azima. Alhamdulillah saya berada dalam komunitas yang membuat saya terus dituntun untuk hidup bersama Al-Quran. Ya. Maka insya Allah ya, Allah berikan puncak fauzan azima. Finishnya fauzan azima adalah liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Ya. Bagaimana dengan pengganggu-pengganggu dakwah itu sendiri? Ya. Yang tidak ingin dakwah ini maju, tidak ingin berkembang, tidak ingin dimiliki oleh umat manusia, ya. Habisi gerakannya, habisi tokoh-tokohnya, ya, ya. Dan seterusnya mereka dihabisi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, ya. Allah akan menyiksa kaum munafikin yang laki yang perempuan. Ya. Bisa jadi perempuannya nggak ngapa-ngapain, ya. Cuma dia mendukung suaminya, ya. Ya, silahkan berangkat, silahkan ini, ya kami ya, nunggu di rumah, ya. Ya, maka itu sudah dianggap berperan, ya. Jadi berperan dalam jihad atau berperan dalam kontra jihad itu juga berlaku antara yang langsung dan tidak langsung. Ya. Ya. Wal musyrikina wal musyrikat. Ya. Begitu juga orang-orang musyrik dari kalangan laki dan dari perempuan. Semuanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat mereka yang ditonjolkan oleh Allah ya tentu kalau
kesyirikannya iya, bermaksiatnya iya, ya semuanya sudah melekat dalam diri munafikin munafikat ini. Ya. Tapi yang ditonjolkan oleh Allah adalah al-dhannina billahi dhannas saw. Ya. Selalu berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adhan ya. Dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Ya. Diksi yang menunjukkan apa namanya hiperbol ya, sesuatu yang sangat intensif ya. Adh-dhanin itu kan mirip adh-dhalin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ya. Mirip dengan at-tammah as-sakhah ya. Selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu prasangka buruknya munafikin itu dan musyrikin itu misalnya yang diungkapkan di surat Al-Anfal, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Ya. Orang-orang beriman itu ya terlalu pede dengan agamanya. Ya. Ya. Gimana mungkin gerakan Islam itu bisa mewarnai kehidupan umat manusia ini? Bagaimana mungkin mereka itu nanti ya bisa mengelola negeri ini? Semua yang dicita-citakan oleh dakwah Islam itu menurut mereka adalah gharraha ulaidinu. Sikap terlalu pede dengan konsep-konsep agamanya atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala seperti yang dulu kita bahas intan surullah yang surkum ya. Bahkan nanti di surat Al-Fatah juga ya Allah itu akan beri kemenangan kepada kaum muslimin sampai pada hal-hal yang nggak masuk akal ya. Ya. Ya mungkin apa yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza adalah suatu hal yang nggak masuk akal ya. Gimana mungkin ya sebuah organisasi bisa melawan kekuatan ya kemusyrikan, kekuatan kekufuran internasional ya. Karena di balik Israel itu bukan sendiri. Kalau sendiri udah bubar lama ya. Baliknya itu ada wabil khusus Dajjal Amerikanya ini ya. Ya, bagi orang munafik itu adalah gharraha ulaidinum ya. Makanya kalau kaum muslimin ikut-ikutan punya prinsip ini gharra haula'i dinuhum, ya apa bedanya dengan mereka? Ya, ya. Pokoknya semua apa? Ya, semua cita-cita keislaman perjuangan dianggap nggak masuk akal, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Apa bedanya dengan mereka? Ya. Maka hati-hati dengan menilai menilai sesuatu satu cita-cita perjuangan dengan gharraha ulaidinu. Ya. Bahkan termasuk diri manusia itu sendiri yang tidak percaya dengan ya hal-hal yang menurut dia mustahil, maka itu bisa terjerumus kepada berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Ya. Sebutlah ya insya Allah enggak ya, tapi ya andai kata ya ada orang beriman orang seperti saya sih nggak mungkin hafal 30 juz ini ya, ya. Ya, maka ini bisa mengarah kepada ya dzannasau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah nggak menolong kamu kalau kamu ingin hafal 30 juz ya. Atau sebagian orang mungkin udah sangat terjerumus dalam sebuah kemaksiatan. Wah, dia
dia berprasangka nggak mungkin lah Allah nolong saya ya, yang punya masalah besar ya, masalah kehidupan ya, apa itu rumah tangga, apa itu ekonomi, apakah itu penyakit. Ya, ketika dia merasa udahlah nggak mungkin Allah menyembuhkan penyakit saya, nggak mungkin lah Allah membantu saya. Nah, ini masuk dhanna sau' kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Maka lawan katanya adalah ya husnudzan kepada Allah. Ya. Jadi dari ayat ini berlaku secara lawan kata. Sebagaimana Allah itu benci kalau diprasangkain buruk, maka Allah senang kalau ya kalau di husnudzani itu Allah senang. Ya. Bahkan para ulama menjadikan itu salah satu bentuk akidah yang bagus. Ya, itu salah satu bentuk ya dikabulkannya, direalisasikannya husnudzonmu yang baik tadi. Ya, ya. Sebagian ulama atau dalam kajian tafsir yang lain ada yang bertanyakan, ya, ya, Nabi Yakub itu keunggulannya apa ya? Kok Al-Quran segitu, Masya Allah dikit-dikit Yakub, 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 ya. Yakub ayahnya Yusuf alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Ibrahim kan jelas tuh melawan Namrud, ya, menghancurkan berhala-berhala, dibakar. Ya. Nabi Musa jelas. Nah kalau Nabi Yakub ini apa? Banyak disebut tapi nggak kelihatan. Ya. Maka para ulama, subhanallah mereka memahami Al-Quran yang luar biasa. Mengambil dari ayat ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Intinya ya, keunggulan Nabi Yakub ini ya yang ingin ditonjolkan oleh Allah husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya sejak dari awal. Sejak dari kehilangan anaknya yang firasatnya sudah mengatakan nah ini semua rekayasa ini. Ya. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya. Ah, ini bisa-bisanya kalian aja ini. Tapi nggak ada bukti. Gimana membuktikan ini rekayasa? Ya udahlah. Fasabrun jamil. Ya. Fasabrun jamil. Sabrun jamil inilah yang disebut dengan husnudzan kepada Allah. Ya. Ya, dulu kita juga belajar surat An-Nur ya, ya. Saat Aisyah mengalami sebuah kondisi yang berat, ya, di mana dirinya ya, ya, di apa, ya, difitnah ya, dituduh, ya, maka ya, apa perkataan Aisyah? Ya, ya sudahlah, aku akan bersikap seperti sikapnya ayah Yusuf alaihissalam. Ya, ayah Yusuf. Kenapa nggak langsung aja Nabi Yakub? Ya, ya. Kalau Nabi Yakub berarti nggak ada Yusufnya. Tapi kalau ayah Yusuf berarti saya akan bersabar dengan menginspirasi sabarnya Yakub dan sabarnya Yusuf alaihi wassalam. Intinya berhusnudzon kepada Allah. Ya, ya. Nggak mungkin kejadian yang pahit ini ya, tidak berakhir dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan bagi kaum muslimin. Ya. Dan begitulah seterusnya. Ya. Dan siapa yang bersuudzon kepada Allah, alaihim dairatus sau. Ya. Maka kejelekan itu akan apa yang disuudzonkan kepada Allah itulah yang menimpa. Ya. Ya, penyakit seperti ini mana bisa sembuh? Ya udah Allah jadikan kamu nggak sembuh-sembuh. Ya. Orang seperti saya mana bisa hafal. Ya jangan satu Quran katanya. Ya.
Satu surat aja ini saya nggak bakal bisa kayaknya. Ya udah kamu nggak bisa betulan. Alaihim dairatus sau. Ya, ini menunjukkan Allah tuh nggak suka disuudzoni. Ya, kita aja sebagai manusia nggak suka kan suudzoni. Ya, 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 ya apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan alaihim dairatus sau. Ya. Suudzon itu akan menimpa sesuai dengan kejelekannya daerah. Daerah itu artinya berputar-putar di situ. Ya. Ya. Apalagi dimurkai oleh Allah. Wa ghadiballahu alaihim. Apalagi wala'anahum dilaknat oleh Allah. Wa a'addalahum jahannam. Disediakan api neraka. Wasa'at masira. Dan itulah sejelek-jelek eh, finishnya kehidupan manusia. Ya. Ya, masir ya. Semua manusia punya masir ya. Yang penting bagaimana masir itu finishnya itu finish yang membawa kebahagiaan. Jangan sampai finish yang membawa kesengsaraan yang jauh lebih berat dan jauh lebih lama. Kalau udah tahu begitu, ngapain kamu suudzon kepada Allah? Ya, karena bagaimanapun sepahit apapun apa yang kamu alami itu berakhir. Imma masalahnya yang berakhir atau manusia itu sendiri yang berakhir. Maka jangan sampai ketika itu berakhir kamu tidak mendapat ya, ya lawan katanya ya wasaat masira ya lawan katanya apa ya wahasunat masira ya, ya finish kehidupan yang baik ya. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.